Atas request dari Golden, hari ini Intan mau membahas tradisi yang dilakukan etnis Tionghoa seminggu atau 7 hari setelah Imlek. Salah satunya adalah makan 7 macam sayuran. Kenapa toh kok ada tradisi kayak gitu? Sejarahnya gimana? 7 macam sayuran itu apa aja? Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! 2 minggu yang lalu Intan membahas tentang Tuan Yen Fan, di mana itu adalah tradisi makan malam menjelang Xinjia. Di video itu Intan bilang kalau menu utama Tuan Yen Fan itu daging-dagingan, pangsit lah, ikan lah. Itu menunya ada maknanya loh. Tahu nggak? Ayo maknanya apa? Kalau belum tahu silakan nonton videonya. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah 6 hari merayakan tahun baru Imlek yang syarat akan daging dan hasil laut, sudah menjadi tradisi wajib bagi etnis Tionghoa pada hari ke-7 makan sayuran. Hari ke-7 Imlek disebut dengan Ren Re, di mana Ren adalah manusia, Re adalah hari. Menurut mitologi Tiongkok ada seorang dewi. Dewi itu namanya Nyuwa. Dia menciptakan manusia di hari yang ke-7. Di mana hari pertama dia itu menciptakan ayam, hari kedua dia menciptakan anjing, hari ketiga dia menciptakan babi hutan, hari keempat dia menciptakan domba, hari kelima dia menciptakan sapi, hari keenam menciptakan kuda, dan hari ketujuh baru menciptakan manusia. Makanya Rendre adalah hari manusia. Bagaimana Nyuwa menciptakan manusia? Nggak gampang loh guys, nggak simsalabim langsung jadi, nggak kayak gitu, susah. Intan pernah ngebikin tutorial cara membikin manusia. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana Nyuwa membikin manusia, kesulitannya apa aja, ini nih linknya, silakan ditonton, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Menurut Paitu, Rendre ini sudah ada sejak dinasti Han, tapi lebih semarak lagi dalam dinasti Wei dan Qin. Dalam buku Taiping Yuan volume 30 disebutkan pada hari ke-7 di bulan pertama adalah hari manusia. Di Tiongkok sana saat Rendre ini semua cewek itu pada pakai aksesoris kepala warna-warni dari kertas yang disebut dengan Rensheng. Aksesoris kepala itu ada yang dipakai sendiri, ada yang dikasihkan ke orang lain. Kalau yang dipakai sendiri bentuknya itu biasanya orang-orangan, kalau yang dikasih ke orang lain itu biasanya bunga. Selain itu ada kebiasaan bakar-bakar, jadi ada persembahan dibakar di depan rumah sebagai arti supaya di tahun ini terhindar dari kebakaran. Seperti biasa, seperti hari-hari besar yang lain, ritual di hari manusia ini mereka itu berdoa, memohon keberuntungan, memohon perdamaian karena pada saat itu banyak perangnya, memohon keamanan. Dan hari manusia ini diadakan sebagai rasa hormat mereka terhadap manusia. Jadi sebegitu pentingnya manusia itu di mata manusia, makanya ada hari manusia ini. Bahkan di beberapa daerah lain, hari manusia itu bukan cuma tanggal 7 aja. Ada tanggal 17 dan 27, di mana tanggal 7 itu adalah hari anak, tanggal 17 adalah hari dewasa, dan tanggal 27 adalah hari orang tua. Ada ritual unik di wilayah selatan China yang sampai sekarang itu masih dilakukan. Jadi ritualnya itu ikan, sayur, saus itu ditaruh di piring yang besar banget. Kemudian sekeluarga berdiri di sekeliling meja tersebut. Habis gitu campuran makanan itu diangkat tinggi-tinggi sambil mengucapkan doa-doa dan harapan-harapan. Maksudnya apa toh Cik Intan? Ya Intan jelasinnya juga bingung. Yuk
langsung nonton aja video ini. 身體健康，加油！老媽精神，加油！年年有餘，加油！ Ada pepatah populer dalam Renrejie ini. Pepatahnya itu Zheng Yue Zhu Ji Renrejie, Yi Bu Bai, Er Bu Xi, San Yao Zhi, Shi Bu Zuo. Tak terjemahin dulu. Zheng Yue Zhu Ji Renrejie itu artinya hari ketujuh di bulan purnama. Yi Bu Bai itu artinya yang pertama tidak mengucapkan salam. Er Bu Xi yang kedua tidak cuci-cuci. San Yao Zhi yang ketiga harus makan. Shi Bu Zuo yang keempat tidak boleh melakukan. Ini maksudnya apa? Yang pertama tidak boleh ngucapin salam. Jadi pada saat Renrejie itu mereka kebiasaannya itu tidak bertamu. Yang kedua, Er Bu Xi atau tidak cuci-cuci. Soalnya gini, tadi kan Intan bilang kalau pada saat Renrejie itu mereka itu biasanya ritualnya itu melakukan bakar-bakar di depan rumah. Bakar-bakar itu kan unsurnya api, sedangkan cuci-cuci itu unsurnya air. Makanya pada saat Renrejie ini mereka tidak cuci-cuci. Yang ketiga, San Yao Zhi. San Yao Zhi itu mereka harus makan. Makannya itu biasanya mie. Jianping. Jianping itu kalau teman-teman nggak tahu sejenis kebab gitu ya. Sama Ji Bao Geng. Ji Bao Geng itu 7 macam sayuran yang nanti Intan jelaskan habis ini. Yang keempat, Shi Bu Zuo. Ini tidak boleh melakukan seperti marahin anaknya, tidak boleh ke dokter juga tidak boleh bertengkar. Sekarang Intan ngejelasin Ji Bao Geng 7 macam sayuran. 7 macam sayuran ini itu makanan wajib di hari ke-7. 7 sayur ini tiap daerah beda-beda ya, nggak fix harus sayur A, B, C, D, itu nggak fix karena tiap daerah itu punya kondisi tanah sendiri-sendiri, punya iklim sendiri-sendiri. Misal di daerah A itu wortel bisa tumbuh, daerah B belum tentu bisa tumbuh. Bahkan di Indonesia pun Jawa Barat sama Jawa Timur 7 macam sayurannya itu juga belum tentu sama. Tapi sayur-sayur yang dipilih meskipun begitu loh ya, itu sayur-sayur yang punya makna-makna baik. Nggak seperti kangkung. Kenapa kangkung itu kok maknanya nggak baik? Karena kangkung itu batangnya kosong. 7 macam sayuran kalau zaman dulu itu tidak boleh dicampur dengan daging hewan. Tapi belakangan ini itu ada yang nyampur sama daging hewan. Mungkin karena mereka benar-benar nggak suka sayur apa gimana. Tapi tetap aja meskipun dicampuri dagingnya itu dikit, yang dominan itu sayur. Jadi sayur lauk daging, bukan daging lauk sayur. Makan 7 jenis sayuran ini itu memiliki harapan agar di tahun ini, di tahun berikutnya itu hokinya itu berlebih, rezekinya itu berlebih sesuai dengan makna dari sayur tersebut. Juga ada kebiasaan 7 macam sayuran ini itu tidak boleh tersisa, tidak boleh jatuh, harus dimakan semua. Karena kalau terjatuh itu melambangkan keberuntungan yang jatuh. 7 macam sayur itu apa aja? Intan tak kasih beberapa contoh ya, karena seperti yang Intan bilang tadi, nggak fix. Sayurnya itu nggak fix, daerah A, B, C nggak fix. Ini Intan kasih contoh sayur-sayur yang bermakna. Seperti seledri. Seledri itu bahasa Mandarinnya cincai, yang memiliki kesamaan bunyi dengan cin, yang artinya rajin, tekun, sama ulet. Bawang putih. Bahasa Mandarinnya ta suan, yang bunyinya mirip swan, yang berarti berhitungnya itu teliti. Yang ketiga, lokyo. Lokyo itu bahasa Mandarinnya xiang zhong, yang bunyinya mirip zhongming, di mana zhongming itu artinya itu pinter, cerdas. Yang keempat, kucai alias jiucai. Bunyinya itu mirip tian chang ti jiu, yang merupakan simbol kelanggengan atau keabadian. Kemudian kembang tahu. Kembang tahu itu bahasa Mandarinnya tofu chu, yang bunyinya mirip fucu, yang merupakan simbol kekayaan. Daun ketumbar. Daun ketumbar bahasa Mandarinnya adalah yan shui,
yang bunyinya mirip sama Yuanfen, yang mana merupakan simbol hubungan atau persatuan. Loba itu bahasa Mandarinnya Caito, bunyinya mirip Hou Caito, yang bermakna keberuntungan dalam bisnis. Selada itu bahasa Mandarinnya Sheng Cai, bunyinya itu mirip Sheng Meng, yang artinya hidup penuh semangat. Sedangkan sawi putih bahasa Mandarinnya Ta Pai Cai, seperti Qing Pai, yang artinya adalah bersih. Itu cuman beberapa dari sekian sayur yang dipilih jadi 7 macam sayuran. Kalau teman-teman mau nambah-nambahin, mau berdiskusi, silakan coret-coret di komen. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.